Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran yang harusnya dibawakan pada hari Senin. Tapi karena pada hari Senin kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, maka pelajarannya kita akan pelajari hari ini. Di pembelajaran yang kedua kita akan belajar mata pelajaran matematika yang akan dibawakan oleh Bapak Yesaya Wilson Lombe SPD. Anak-anakku, selamat belajar, selamat mengikuti dan tetap semangat. Pelajaran kita pada saat ini yaitu yang pertama, kita mampu mengetahui letak dari kuadran-kuadran yang terletak pada suatu bidang kartesius. Dan yang kedua yaitu kita bisa mengetahui posisi dari suatu garis atau letak dari suatu garis terhadap bidang koordinat pada suatu sistem kartesius. Nah, untuk lebih memahami tentang materi ini, mari bersama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kita akan mengetahui atau menentukan letak dari kuadran-kuadran yang terletak pada suatu koordinat kartesius. Pada suatu bidang kartesius, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y akan menghasilkan 4 buah daerah. Nah, daerah yang pertama yaitu daerah yang berwarna hijau. Nah, daerah yang berwarna hijau inilah yang disebut dengan kuadran 1, yaitu daerah yang dibatasi oleh sumbu X yang bernilai positif dan sumbu Y yang bernilai positif. Nah, sehingga untuk semua titik yang terletak di kuadran 1, nilai X-nya selalu bernilai positif dan nilai Y juga selalu bernilai positif. Silakan memperhatikan nilai-nilai X dan Y pada titik A, titik B, dan titik C pasti semua bernilai positif. Selanjutnya, daerah yang kedua yaitu daerah yang berwarna merah. Daerah inilah yang disebut dengan kuadran 2, yaitu daerah yang dibatasi oleh sumbu X yang bernilai negatif dan sumbu Y yang bernilai positif. Sehingga semua titik yang terletak di kuadran 2, nilai X-nya selalu bernilai negatif dan nilai Y-nya selalu bernilai positif. Silakan memperhatikan titik D, titik E, dan titik F. Daerah yang ketiga yaitu daerah yang berwarna biru. Nah, daerah yang berwarna biru inilah yang disebut dengan kuadran 3, yaitu daerah yang dibatasi oleh sumbu X yang bernilai negatif dan sumbu Y yang juga bernilai negatif. Sehingga semua titik yang terletak di kuadran 3, nilai X-nya selalu bernilai negatif dan nilai Y-nya juga selalu bernilai negatif. Silakan memperhatikan titik G, titik H, dan titik I. Pasti semua nilai X dan Y-nya bernilai negatif. Daerah yang terakhir yaitu daerah yang berwarna kuning. Daerah inilah yang disebut dengan kuadran 4, yaitu daerah yang dibatasi oleh sumbu X yang bernilai positif dan sumbu Y yang bernilai negatif. Sehingga untuk semua titik yang terletak di kuadran 4, nilai X-nya selalu bernilai positif dan nilai Y-nya selalu bernilai negatif. Silakan memperhatikan titik J, titik K, dan titik L. Pasti nilai X-nya selalu bernilai positif dan nilai Y-nya selalu bernilai negatif. Kita masuk ke tujuan yang kedua, yaitu kita ingin menentukan posisi suatu garis terhadap sumbu koordinat. Nah, pada gambar ini kita melihat dua garis, yaitu garis yang berwarna hijau dan garis yang berwarna
biru. Nah, kita mulai dari garis yang berwarna hijau yang kita beri nama garis G1. Nah, garis G1 ini melewati beberapa titik. Di antaranya adalah titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Nah, semua titik yang dilewati oleh garis G1 ini ternyata memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X. Nah, yaitu sebanyak 1, 2, 3 satuan. Nah, di sini juga sama, yaitu 1, 2, 3. Jadi semua memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X, yaitu sebanyak 3 satuan, sehingga dikatakan bahwa garis G1 sejajar dengan sumbu X. Nah, garis G1 ini bisa dituliskan dengan persamaan Y sama dengan 3. Nah, angka 3 ini diperoleh dari nilai Y yang terdapat pada semua titik yang dilewati oleh garis G1, yaitu titik A 3, titik B nilainya 3, titik C nilainya 3, titik D nilainya 3, dan titik E nilainya 3. Sehingga dituliskan persamaan garis G1 adalah Y sama dengan 3. Demikian juga dengan garis G2 yang berwarna biru. Nah, garis G2 ini melewati beberapa titik, yaitu titik G, titik H, titik I, dan titik K, di mana semua titik yang dilewati oleh garis G2 ini memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X, yakni sebanyak 1, 2, sebanyak 2 satuan. Nah, sehingga dikatakan bahwa garis G2 sejajar dengan sumbu X. Nah, untuk persamaannya, garis G2 bisa dituliskan dengan persamaan Y sama dengan negatif 2. Nah, negatif 2 diperoleh dari nilai Y yang terdapat pada semua titik yang dilewati oleh garis G2. Selanjutnya, kita akan melihat posisi garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, kita mulai dari garis yang berwarna hijau yang kita beri nama garis H1. Nah, garis H1 ini melewati beberapa titik. Ya, di antaranya titik A 3,4, titik B 3,2, titik C 3,-1, dan titik E 3,-3. Garis H1 ini memiliki jarak yang selalu sama terhadap sumbu Y, yaitu sebanyak 1, 2, 3, sebanyak 3 satuan. Jadi semua titik yang melewati garis H1 yang berwarna hijau memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y, yaitu sebanyak 3 satuan. Sehingga dikatakan bahwa garis H1 sejajar dengan sumbu Y. Nah, persamaan dari garis H1 ini bisa dituliskan dengan persamaan X sama dengan 3, di mana angka 3 ini diperoleh dari nilai-nilai X yang melewati garis H1. Nah, titik A 3,4, titik B 3,2, titik C 3,-1, titik E 3,-3, sehingga dituliskan X sama dengan 3.
Berikutnya, kita akan melihat garis H2. Nah, garis yang berwarna biru ini melewati beberapa titik, diantaranya titik K, titik I, titik H, dan titik G. Nah, semua titik yang melewati garis H2 ini juga memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y, yakni sebanyak 1, 2, sebanyak 2 satuan. Sehingga bisa dikatakan bahwa garis H2 sejajar dengan sumbu Y, karena semua titik yang melewati garis H2 memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y, yaitu sebanyak 2 satuan. Nah, untuk persamaannya, garis H2 ini bisa dituliskan dengan persamaan X sama dengan negatif 2. Demikian pembahasan kita pada saat ini, mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik. Dan seperti biasa, tugasnya sudah saya lampirkan di classroom masing-masing. Silakan diperiksa, jangan lupa dikerjakan dan segera dikumpulkan. Demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat.